Maka polisi ini bertanya, wahai orang Indonesia, sebenarnya apa amalmu? Sebenarnya apa ibadahmu? Sebenarnya apa? Hatam berapa kali engkau Al-Quran 1 minggu? Dia menjawab, tidak hatam. Berpuasa sebanyak berapa hari engkau setiap pekan? Tidak berpuasa. Bersodakoh berapa engkau? Tidak pernah bersodakoh. Lalu apa kira-kira amalmu yang istiqomah? Dia menjawab, saya tidak pernah libur setiap tahun hadir ke acara maulid Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad yang mengundang kita maulid, Nabi Muhammad merekam nama kita semua. Insya Allah berada di Lauhil Mahfud. Dan nanti nama kita akan dipanggil bersama-sama. Tahta liwa'i Rasulillah. Di bawah panji baginda Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi'adadi anwa'il utur. Alhamdulillah bi'adadi alwaniz zuhur. Thumma alhamdulillahi rabbil alamin bi'adadi aswatit tuyur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bi'adadil ashjari wal ahjar. وبعدد أهل الجنة وأهل النار وبعدد ما يختلف به الليل والنهار وعلى آله وأصحابه وهم من أهل الخيار. أما بعد, para alim, para ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para tokoh pemuda, para pejabat pemerintah yang hadir dalam rangka pengajian umum memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Karang Taruna Muda Pelangi dan Jam'iyah Hadrah Al-Hidayah, wabil khusus panjenengan Al-Mukarram Kyai Haji Dzulqarnain yang telah memberikan tausiah kepada kita, semoga menjadi ziyadah, menjadi tambahan keberkahan hidup kita sampai nanti menuju kehidupan akhirat. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkan kami sedikit saja menambahi apa yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai tadi. Karena acara inti malam hari ini adalah maulid. Inti adalah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Adapun tausiah adalah bumbu-bumbu yang melezatkan makanan. Solawat ibaratkan daging pokok, lauk pauk pokok yang menjadi komposisi daharan, sedangkan tausiah adalah bumbunya. Maka lauk tersebut akan terasa baik apabila bumbunya diresapi dengan baik. Para hadirin yang dirahmati Allah, panitia pelaksana adalah mayoritas kaum pemuda. Maka kami ingat pada sebuah riwayat bahwa di Jeddah, bahwa di kota Jeddah, Saudi Arabia, ada seorang anak muda yang ditinggal wafat ayah dan ibunya beberapa tahun. Kemudian pemuda ini na'udzubillah
tenggelam dalam lembah maksiat. Rumah peninggalan ayah dan ibunya setiap malam dijadikan tempat maksiat. Setiap malam ini rumah dijadikan tempat durhaka kepada Allah Ta'ala. Maka di bulan Maulid, sebagaimana Rabiul Awal dan Rabiul Tsani ini, seperti kita malam hari ini tiba-tiba anak muda bermimpi didatangi oleh orang tuanya. Ayah dan ibunya. Ibu dan ayahnya datang ke alam mimpi dan bertanya, "Nak, sampai kapan engkau menyiksa kami? Nak, sampai kapan pekerjaanmu yang durhaka, pekerjaanmu bermaksiat, menghimpit kami nak di alam barzah. Ketika temanmu datang pula malaikat yang menyiksa kami. Ketika engkau bermaksiat nak, maka ketahuilah bahwa barzah kami, alam kubur kami terhimpit nak. Nah, setiap kali temanmu datang membawa sesuatu yang haram, maka saat itu pula lisan-lisan, mulut-mulut kami oleh malaikat dituang dengan nanah yang anyir dan panas. Sampai kapan nak engkau menyiksa orang tuamu di kubur? Rumah kami di dunia engkau jadikan tempat maksiat, sehingga rumah kami di akhirat menjadi tempat yang gelap gulita dan penuh dengan siksa. Sampai kapan nak? Walhasil anak muda ini kaget. Anak muda ini bangun dari tidurnya, lalu kemudian datang berjalan ke majelis maulid, ke pengajian seperti malam ini. Anak muda tadi ada pembacaan sholawat, duduk, ikut bermahalul qiyam, ikut sampai selesai berdoa. Maka kemudian dilihat oleh Al-Habib Abdul Qadir As-Segaf, mudir atau khodim majlis daripada maulid tersebut. Oleh Al-Habib Abdul Qadir As-Segaf lalu dipanggil, "Wahai anak muda, aku tak pernah melihat wajahmu. Engkau bukan kaum kami, engkau orang asing, kenapa datang?" Maka pemuda ini menjawab, "Wahai Habib Abdul Qadir As-Segaf, kami bermimpi didatangi orang tua kami, mengeluh dengan keadaan di alam kubur." Maka Al-Habib Abdul Qadir mengatakan, "Pulanglah. Engkau yang sudah hadir acara maulid, engkau yang sudah ikut bersolawat seperti kita malam hari ini, tidurlah. Haturkan pahala malam ini kepada kedua orang tuamu." Maka ketika dia pulang, dia melanjutkan tidurnya malam hari tersebut. Ternyata datanglah mimpi yang kedua. Dalam mimpi yang kedua ini, orang tuanya datang dengan jubah yang mewah, dengan mahkota yang istimewa, dengan harum semerbak mewangi. Apabila di mimpi yang pertama tadi baunya busuk, di mimpi yang kedua bau aroma misik. Apabila di mimpi yang pertama compang-camping wajahnya, compang-camping bajunya, seperti bekas dicambuk dan disiksa, hari ini penuh dengan keistimewaan. Maka kemudian anak muda bertanya kepada ayah dan ibunya, "Wahai ayah, apa yang terjadi? Wajahmu yang gelap sekarang berubah bercahaya. Apa yang terjadi wahai ayah? Hanya beberapa saat yang lalu semuanya berubah." Maka ayah dan ibunya mengatakan, "Terima kasih nak. Jazakumullah. Terima kasih. Engkau sudah datang ke acara maulid. Engkau sudah hadir ke acara sholawat. Maka ketika engkau datang ke acara sholawat, Nabi Muhammad datang pula ke kuburku. Ketika engkau ikut berdiri, kemudian Nabi Muhammad mengulurkan tangannya.
Ketika engkau ikut khidmah, husuk bersolawat, maka Nabi Muhammad memberikan syafaatnya. Ketika engkau mengamini semua doa di acara maulid, maka siksa-siksa di alam barzah diubah dengan kesejukan syafaat. Maka terima kasih nak, hanya dengan langkah kakimu datang ke acara maulid, aku mendapatkan keistimewaan malam hari ini. Maka ini pemuda bertanya, ya wahai ayah, wahai ibu, apakah gerangan yang Rasulullah berikan kepadamu? Ayahnya menjawab, kami diberi Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Telaga Al-Kautsar adalah minuman atyab minal misik, yang aromanya lebih harum dari minyak misik. Ahla minal asal, yang minuman tersebut lebih manis dari madu. Kemudian minuman tersebut adalah abyad minal laban, lebih putih daripada susu. Maka ketika Nabi Muhammad menuangkan air tersebut, dahaga kami hilang, siksa kami hilang, semua kami raih karena hanya engkau hadir ke acara maulid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Maka siapakah yang dikisahkan ini? Bukan hanya terjadi kepada ayahanda dan ibunda pemuda tadi, tapi untuk leluhur kita semua. Untuk seluruh ayahanda dan ibunda kita yang malam hari ini hadir bersama-sama bermaulid kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Yang sering kami tanyakan di acara maulid adalah satu. Di mana-mana undangan saya bertanya satu hal. Kira-kira maulid malam hari ini sound sistemnya lebih besar pengajian maulid apa lebih besar karnaval? Mohon dijawab. Apa hadir pejabat desa malam hari ini? Lebih besar sound system pengajian maulid apa lebih besar apa karnaval? Pahala pengajian maulid dan pahala karnaval lebih besar mana? Kenapa sound sistemnya lebih kecil pengajian? Nah, inilah yang perlu kita tanda tanya. Karnaval itu berasal dari bahasa Latin karnival. Apa maknanya? Pertunjukan. Oh, karnaval, pertunjukan. Yang lihat berdiri semua. Datanglah pameran-pameran. Tengku Imam Bonjol, R.A. Kartini, termasuk hari ini Suster Ngesot. Termasuk datang segala penjuru macam-macam animasi. Tapi kalau yang melihat berdiri karena karnaval, ingat kita bermaulid malam hari ini ada pertunjukan besar. Siapa yang hadir? Mala ainun ro'at. Tidak dapat kita pandang malam hari ini. Tapi beliau berada di tengah-tengah kita. Kita melantunkan mahallul qiyam. Berdiri semua. Bersolawat. Melantunkan marhaban ya marhaban. Selamat datang. Oh selamat datang. Siapa? Insan termulia. Yaitu baginda Nabi Muhammad. Kita mengatakan, Rabbi faghfirli dzunubi. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami. Detik itu juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kitalah yang sedang diperhatikan. Kalau karnaval, kita yang melihat orang lain. Tapi maulid, kita yang dicatat di Lauhil Mahfuz. Kita yang dicatat satu persatu oleh baginda Nabi Muhammad melalui para malaikatnya. Amin Allahumma. Maka terima kasih para sahabat pemuda. Terima kasih kepada panitia yang mengajak kami insya Allah
bukan hanya bersenang-senang bersolawat, tapi yang lebih bahagia adalah leluhur kami yang malam hari ini menyaksikan kita semua. Karnaval terhadap kita semua, amaliyah kita semua, insya Allah dieluk-elukan berada di alam barzah tersebut. Sekali lagi mari kita panjatkan amin Allahumma amin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ada orang Indonesia, setiap hari, setiap tahun dia ikut sholawat. Dia ikut maulid, padahal dia belum tahu faidah maulid. Maulid itu ibarat rumah. Kalau rumah direnovasi, rumah bocor, rumah perlu dicat ulang, maka hati kita demikian. Rumah yang lama tidak direnovasi akan pecah cerminnya. Langsung contoh ada. Rumah yang lama tidak direnovasi bocor ketika hujan. Rumah yang lama tidak direnovasi maka buram, suram warnanya. Tapi ketika direnovasi, kaca diperbaiki, cat tembok diperbagus, yang bocor direnovasi, maka rumah ini akan menjadi rumah yang baik. Hati kita demikian. Hati kita minimal 1 tahun 1 kali ayo direnovasi. Bagaimana? Dicat. Bagaimana? Ditembel yang bolong. Bagaimana? Diganti yang rusak. Caranya bagaimana? Maulid Nabi Muhammad. Kalau acara tahlil adalah khusus untuk leluhur kita. Acara haul khusus leluhur kita. Tapi maulid bukan hanya untuk baginda Nabi Muhammad, tapi untuk kita semua. Maka para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa ada seorang anak yang ketika ditinggal wafat oleh keluarganya, dia hanya memiliki uang sebanyak 1 dinar. Warisannya hanyalah 1 logam. 1 keping uang, yaitu uang 1 dinar. Maka kemudian di malam hari setelah kewafatan dari orang tuanya, ini anak bermimpi. Mimpinya adalah semua dipersilahkan masuk ke surga. Semua dipersilahkan masuk ke jannah. Tapi kemudian surga yang paling istimewa adalah surga bagi orang yang mengadakan maulid Nabi Muhammad. Maka ketika bangun, ini anak membelanjakan uangnya 1 dinar. Disumbangkan kepada acara maulid. Didonasikan ikhlas kepada acara maulid karena mimpi yang tadi malam. Maka hari kedua dia bermimpi ibunya berteriak bahagia. Ibunya bangga dan mengatakan, "Nak, terima kasih. Ternyata surga harganya hanyalah dengan uang 1 dinar. Karena engkau yang mengeluarkan sedekah uang 1 dinar oleh Allah Ta'ala. Karena mahabbah kepada maulid Nabi Muhammad ditukar dengan istana berada di akhirat." Maka para aulia, para wali songo itu kemudian mengajak tetangga, mengajak handai taulan, mengajak famili untuk bersama-sama bermaulid yang pahalanya kita khususkan kepada leluhur kita. Kita khususkan kepada keluarga kita, wabil khusus untuk anak kita. Ingat, maulid bukan hanya kepada yang sudah wafat, tapi juga untuk mereka yang masih hidup agar hidupnya lebih baik lagi. Kita niatkan malam hari ini bukan hanya untuk leluhur kita, tapi untuk anak-anak cucu kita. Akhlakul karimah anak-anak kita. Pernahkah kita sebagai orang tua memegang dada anak kita ketika tidur? Misalnya ketika pulang dari pengajian ini, kita lihat anak kita tidur. Pernahkah kita memegang dada anak kita, lalu memohon dengan kemuliaan Nabi Muhammad? Pernahkah kita memegang ubun-ubun anak kita ketika tidur? Atau pernahkah kita ketika mau memasak
untuk anak-anak kita, kita mendoakan khusus kepada berasnya. Pernahkah kita lakukan? Para aulia, para ulama mendoakan para putranya. Para ulama apabila anaknya sedang di kamar mandi, dia berdiri di depan pintu, mengangkat tangan dan berdoa, ya Allah, sebagaimana anak kami mandi, bersih tubuhnya, harum karena sabun, maka keluarkanlah dia dari kamar mandi dengan bersih pula hatinya dan harum akhlakul karimahnya. Pernahkah kita demikian? Atau ibu-ibu ketika masak, pernahkah ketika masak mendoakan daripada beras yang kita cuci? Ibu, panjenengan kalau memasak caranya bagaimana, Bu? Grup nasi goreng. Padahal ulama sudah jelas mengajarkan kepada kita sebagaimana tuntunan dari baginda Nabi Muhammad. Dahulu beras itu warnanya bukan putih, tapi karena mendapatkan kecipratan barokah Nabi Muhammad, bercahaya menjadi putih. Agar ketika kita makan, hati kita bercahaya pula. Seluruh daging di tubuh kita warnanya putih sebelum terkena darah. Kecuali hati. Karena setiap kali kita melakukan dosa, bernoda hati kita. Setiap kali kita melakukan kesalahan, ternoda hati kita. Hajar Aswad pun yang ada di Ka'bah awal mulanya berwarna putih. Ketika ada orang yang mencium, maka dosanya pindah ke batu. Sehingga tambah hitam. Orang yang pulang dari Makkah, wajahnya tambah bercahaya. Maka sebagai ikhtitam, saya tidak bisa berlama-lama. Karena menurut kurikulum McGill Kanada, menurut kurikulum Al-Azhar Kairo, fokus orang belajar hanyalah 40 menit. Kalau lebih dari 40 menit, jiwanya berada di sini, ruhnya pulang semua. Saya perhatikan sudah mulai banyak. Bahkan sudah ada yang bergelempangan di belakang. Maka sebelum hal itu terjadi, izinkanlah saya matur sebagai ikhtitam bahwa ada orang yang setiap hari, orang Indonesia, kisah nyata. Ketika kami membimbing jamaah haji, ini kisah nyata. Dia orang Indonesia. Setiap tahun hadir maulid. Setiap tahun datang undangan maulid. Maka ketika dia diberi penghargaan, diundang. Hari ini kita datang, siapa yang mengundang? Bukan panitia. Yang mengundang kita adalah Nabi Muhammad. Maka yang tidak datang malam hari ini adalah orang yang belum dikehendaki oleh Nabi Muhammad. Apabila ada tetangga yang tidak datang maulid, berarti bukan dia malas, bukan dia lelah, tapi Nabi Muhammad belum mau melihat orang tersebut, belum melihat karnaval rombongan kita. Maka kemudian ini orang yang setiap tahun bermaulid mendapatkan undangan khusus, diundang kemana? Bisa haji dan umroh. Ketika dia tiba di Raudhah, ketika tiba dia melaksanakan ibadah spiritual, tiba-tiba ini kisah nyata, tahun 2000-an. Polisi yang menjaga makbarah Nabi Muhammad, dia bersaksi, wallahi saya 21 tahun menjaga kubur Nabi Muhammad. Tapi baru kali ini saya mendengar suara dari dalam kubur Nabi Muhammad. Suaranya adalah ya fulan, menyebut nama orang dari Indonesia. Ya fulan dari Indonesia. Ya fulan dari Indonesia. Maka polisi ini sambil menjaga kubur Nabi Muhammad berteriak, adakah di antara engkau yang namanya fulan dari Indonesia? Ini yang orang Indonesia tidak menjawab, dia takut. Ada apa? Kenapa namaku disebut oleh polisi? Jangan-jangan aku akan ditangkap. Dia diam. Maka sekali lagi polisi itu berteriak, adakah akana fulan? Apakah ada fulan di antara kalian? Dia diam. Barulah ketika semua mencari fulan dari Indonesia. Fulan min Indonesia. Mana fulan? Akhirnya karena semua mencari, dia mengacungkan tangan. Kenapa semua mencariku? Aku adalah fulan dari Indonesia.
Maka polisi ini mengajak, sini. Wallahi, sudah 21 tahun saya menjaga makam Nabi Muhammad dan belum pernah satu kali pun saya mendengar suara dari dalam kubur yang memanggil nama seseorang. Baru kali ini dari dalam saya mendengar fulan min Indonesia. Ada fulan dari Indonesia dipanggil. Maka orang ini mendapatkan kehormatan masuk ke dalam makam Nabi Muhammad. Tidak semua orang bisa. Maka polisi ini bertanya, wahai orang Indonesia, sebenarnya apa amalmu? Sebenarnya apa ibadahmu? Sebenarnya apa? Hatam berapa kali engkau Al-Quran satu minggu? Dia menjawab, tidak hatam. Berpuasa sebanyak berapa hari engkau setiap pekan? Tidak berpuasa. Bersodakoh berapa engkau? Tidak pernah bersodakoh. Lalu apa kira-kira amalmu yang istiqomah? Dia menjawab, saya tidak pernah libur setiap tahun hadir ke acara maulid Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad yang mengundang kita maulid, Nabi Muhammad merekam nama kita semua. Insya Allah berada di Lauhil Mahfud. Dan nanti nama kita akan dipanggil bersama-sama. Tahta liwa'i Rasulillah. Di bawah panji baginda Nabi Muhammad. Di padang mahsyar. Nanti setelah kita meninggal. Setelah yaumul hisab, setelah perhitungan amal, maka matahari hanyalah satu jengkal dari kepala kita. Ada orang yang keringatnya sampai lutut. Ada orang yang dosanya lebih besar, keringatnya sampai leher. Ada orang yang tenggelam dari air keringat karena banyaknya dosa. Maka saat mencekam itulah orang-orang datang kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, doakanlah kami karena engkau ayah kami, engkau manusia pertama. Mohonkan kepada Allah supaya selesai penantian yang sangat menyengsarakan ini. Jawaban Nabi Adam, saya malu. Saya tidak mungkin diijabah oleh Allah. Saya diusir dari surga hanya gara-gara melanggar makan buah huldi. Maka tak mungkin doa saya dikabul oleh Allah. Carilah Nabi yang lain. Maka mereka mendatangi daripada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh, engkau yang pernah menyelamatkan manusia. Nabi Nuh, engkau pernah membawa bahtera. Manusia masuk, hewan masuk, tumbuhan masuk, semuanya masuk engkau selamatkan. Maka selamatkan pula kami malam hari ini. Nabi Nuh menjawab, maaf. Dulu saya memang mengangkut semua umat manusia. Tapi anakku Kan'an, tapi istriku tidak mau ikut ke dalam rombonganku. Dia durhaka. Istri dan anakku durhaka. Maka aku malu yang akan bermunajat kepada Allah. Carilah kepada nabi-nabi yang lain. Maka dicari daripada nabi-nabi yang lain. Semua nabi menolak. Semua nabi enggan. Akhirnya para al-anbiya wal mursalin bersepakat. Mintalah syafaat Nabi Muhammad. Maka umat waktu itu datang ke haribaan Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad selesai mengangkat tangan. Allah Ta'ala menyelesaikan semua siksa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah habibihi. Adalah kekasih. Bagaimana seorang kekasih apabila meminta. Sebelum selesai permintaannya akan dikabulkan semua yang diperlukan. Maka malam hari ini kita bermaulid, monggo kita semua menghadirkan hati kita. Bermunajat kepada Allah Ta'ala, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Insya Allah barakah maulid bukan hanya kita raih di akhirat, tapi insya Allah diraih pula di dunia ini. Amin. Allahumma amin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara malam hari ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Ikhlas nggih sekali lagi membaca Fatihah. Walaupun tadi di muqaddimah kita sudah membaca Fatihah tawassul pembukaan, marilah kita membaca sekali lagi dengan niat yang lebih mulia. Malam hari ini kita sama-sama mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita mengharap syafaah dari baginda Nabi Muhammad. Malam hari ini kita mengharap barakah para aulia, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Rahmatullah ta'ala alaihim ajma'in. Wa khususan ila hadrati sultanil awliya, Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wal Imam Abil Hasan Al-Syadili. Wa ila hadrati sultanil ulama Imamina Syafi'i wal Imam Abi Hanifah. Wa ila hadrati sultanil arifin Syekh Taifur Abi Yazid Al-Bustami wal Imam Junaid Al-Baghdadi. Wa ila hadrati sultanis salawah Sayyidi Abi Abdillah Muhammad ibn Sulaiman Al-Jazuli Al-Hasani wal Imam Sharafuddin Al-Busiri wal Imam Ja'far Al-Barzanji. Wa ila hadrati sultanil karamah Syekhina Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bankalani wa Syekh Abdul Hamid bin Ithbat. Wa ila hadrati sultanil wilayah Syekh Abdullah Yakin. Wa ila hadrati sultanil qulub Syekh Abdullah Sakhal. Rahmatullah ta'ala alaihim ajma'in rahmatal abrar. Wa li jami'i ahlil ma'lah wasyubaikah wasyarayi wal bagi wazambal. Wa li sairil muslimina wal muslimat. Dalam hati kita khususkan semoga pahala maulid malam hari ini oleh baginda Rasulullah dituangkan kepada leluhur kita yang wafat. Wabil khusus kita suarakan nama ibu dalam hati masing-masing. Kita sebut nama ibu. Ibu kita apabila ada di antara kita yang telah wafat ibunya, semoga malam hari ini oleh Allah Ta'ala diangkat derajatnya. Apabila ibu kita masih fi qayyidil hayah, semoga diberikan kemuliaan, rizki dan hidup yang sempurna. Kita sebut nama ibu. Perempuan mulia yang rela pecah rahimnya demi melahirkan kita. Perempuan mulia yang rela di setiap penghujung malam meninggalkan nyenyaknya tidur malam demi kita bisa tidur dengan baik. Perempuan mulia yang rela bahkan tersakiti sebelum kita lahir dan begitu kita lahir dia sakitnya hilang dan berubah senyum ketika mendengar suara tangisan kita. Kita khususkan kepada ayah kita. Nama ayah kita sebutkan. Lelaki istimewa ayah kita yang masih nampak dalam ingatan kita, wajahnya dahulu perkasa, tapi di akhir hayat semakin keriput kulitnya, uban-ubannya semakin nampak. Itulah ayah yang rela pontang-panting demi kita. Itulah ayah yang dahulu tangannya lembut, tapi di akhir hayat menjadi kasar, sebagai bukti bahwa ayah telah menghidupkan kita dengan ma'isyah yang terbaik. Dua orang tua kita yang dalam sujud selalu menyebut nama kita. Kita sebut nama mertua kita. Ayah mertua atau ibu mertua. Orang tua yang rela anaknya kita pinang. Anaknya kita bawa pergi jauh. Yang rela anaknya yang dari kecil dididik dengan istimewa. Yang tak pernah ridho apabila kita bentak. Namun pada kenyataannya sering kita sakiti. Kita sebut nama mertua. Kakek dan nenek kita sebut namanya juga. Baik kakek dari ayah dan kakek nenek dari ibu. Orang tua yang rela menyisihkan sebagian rizkinya untuk dijadikan bekal sangu kita. Orang tua yang sebenarnya lebih butuh dari kita, tapi lebih peduli kepada nama kita. Guru-guru kita, para asatidz, para kiai, insan mulia yang di pertengahan malam, di sepertiga malam, rela menghamparkan sajadah, rela bermandikan wudu dan ghusl hanya demi menyebut bait-bait doa dan nama kita diselipkannya. Anak-anak kita
kita sebut anak kita. Maulid ini pahalanya kita hadiahkan untuk masa depan anak kita. Yang punya anak dan punya menantu kita sebut nama beliau. Yang punya cucu dan punya ponakan bisa dihadirkan wajahnya. Li sihhatina, untuk kesehatan kita semua. Wa afiatina, dan untuk keselamatan kita semua. Wa sa'adatina, dan demi kebahagiaan hidup kita. Wa najahina, dan demi tercapainya semua harapan kita. Wa rizkina, dan rizki kita semua. Wa auladina, turun-temurun untuk anak-anak kita. Ya Allah, muliakanlah anak-anak kami. Ya Allah, jadikanlah mereka lebih kaya dari kami. Lebih bisa menikmati hidup dari kami. Cukup kami ya Allah yang pontang-panting. Muliakanlah anak kami ya Rabb. Wa talamidatina, dan semua murid-murid kami. Wa jama'atina, dan semua jamaah pengajian kami. Wa afana wa afahum. Wa sallamana wa sallamahum. Wa as'adana wa as'adahum. Wa ja'alna wa iyahum minan najihin. Wa wasa arzaqana wa arzaqahum. Ya Allah binadrah. Ya Allah binadrah. Ya Allah binadrah. Ya Allah, pandanglah kami. Ya Rasulullah, jadikanlah kami futuhal arifin. Yang kau buka pintu hidayah dada kami. Ya Allah, jadikanlah kami husnul khatimah. Ya Allah, jadikanlah kami yang sakit, Engkau berikan obat penyembuhnya. Jadikanlah kami yang saling bermusuhan di antara saudara bisa akur ya Allah. Jadikanlah kami di antara tetangga yang tidak bertegur sapa, saling memaafkan ya Allah. Karena kami takut nanti di alam barzah Nabi Muhammad bertanya, kenapa engkau tak saling bertegur sapa? Maka bagaimana kami akan menjawab? Sedangkan Rasulullah enggan menoleh. Rasulullah tidak mau menoleh kepada orang yang tak bertegur sapa dengan familinya. Ya Rabbana wa ilahana, jadikanlah kami ketika sakaratul maut, ketika kami wafat, ketika dicabut nyawa kami, yang keluar dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah. Bersama-sama. Membaca kalimat tauhid. Seakan-akan dengan mata terpejam Nabi Muhammad berada di depan kita. Dan bertaubat taubatan nasuha kepada Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Sekali lagi, kita hentakkan kalimat tauhid dalam sanubari. Seakan-akan ini adalah bekal. Ketika kita wafat nanti, inilah yang akan keluar dari lisan kita. La ilaha illallah. Bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا اللهم صل على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وهم من أهل الوفا يا ربنا وإلهنا يا مولانا ويا رجانا اللهم إنا نسألك يا الله موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة يا الله والسلامة يا الله والسلامة يا الله
اللهم إنا نوينا بصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره وكونه أهلا لذلك فتقبلها منا وأزل حجاب الغفلة في قلوبنا واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم زده شرفا على شرفه الذي أوليته وعزا على عزه الذي أعطيته ونورا على نوره الذي منه خلقته وأعلي مقامه يا الله في مقامات المرسلين ودرجته يا الله في درجات النبيين وأسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين مع العافية الدائمة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة على تحقيقها من غير تبديل ولا تغيير واغفir lana ya Rabb. Ya Allah, Tuhan kami yang maha faham kepada semua bahasa. Ya Allah yang maha tak tega apabila hambanya sedang berdoa penuh pinta. Maka kami ya Allah mengharap kemuliaan baginda Nabi Muhammad Al-Mustafa. Kami berharap keagungan Nabi Muhammad Al-Mujtaba. Ya Allah kami yang tak pernah bersalaman dengan Nabi Muhammad. Wallahi sudah bersolawat malam ini. Ya Allah kami yang tak pernah memandang wajah mulia Nabi Muhammad. Wallahi malam ini sudah bersolawat kepadanya. Ya Allah kami yang tak pernah mendengar panggilan suara Nabi Muhammad. Wallahi malam ini sudah bermahlul qiyam bersama. Maka izinkanlah ya Allah, telinga kami kelak di akhirat dapat mendengar panggilan Nabi-Mu. Ya Allah, tapi pantaskah telinga yang penuh maksiat ini kelak mendengar suara Nabi Muhammad? Ya Allah, inilah mata kami yang kelak di alam barzah ingin melihat wajah Nabi Muhammad. Tapi pantaskah engkau mau ya Rasulullah? Pantaskah engkau sudi melihat kepada kami dan kami memandangmu? Sedangkan mata ini adalah mata yang lebih sering memandang maksiat. Ya Allah, mata ini yang sering memandang rendah orang lain. Mata ini yang sombong ya Allah. Pantaskah mata yang tak pernah mengucurkan air mata penyesalan ini kelak kau pandang? Ya Allah, inilah tangan kami yang kelak ingin engkau angkat ya Allah. Tangan yang sedang kami angkat setinggi-tingginya dalam doa ini. Ingin kelak ya Allah engkau ulurkan tanganmu yang mulia untuk mengangkat derajat kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami hadiahkan maulid ini untuk ayah dan ibu kami. Ya Allah, kami adalah anak-anak muda yang belum berbakti kepada orang tua kami. Ya Allah, betapa suara kami tinggi, sering menyakiti orang tua kami. Ya Allah, betapa kami sering durhaka kepada orang tua kami. Maka dengan maulid ini ya Allah, kami anugerahkan semuanya untuk ayah ibu kami. Buatlah ayah ibu kami tersenyum ya Rabbal Alamin. Ya Allah, apabila leluhur kami malam ini sedang kau himpit dari siksa, maka luaskanlah kuburnya ya Allah. Apabila terhimpit hingga patah tulang benulangnya ya Rabb, engkau tinggal mengatakan kun fayakun, kembalikan ke asal. Apabila busuk baunya ya Allah, datangkanlah syafaat Nabi Muhammad menjadi harum. Ya Rabbana, anak-anak kami jadikanlah anak-anak ya Allah yang halus, lemah lembut akhlaknya kepada kami. Ya Allah, di masa tua kami ingin ditemani anak-anak kami ya Allah. Jangan jauhkan mereka dari kami. Ya Allah, di sisa umur kami, jadikanlah anak kami yang menyuapi kami makan, yang mengantar kami ya Allah sebagaimana ketika mereka kecil. Ya Rabbana, ketika kami wafat nanti, jadikanlah anak kami yang rebutan memandikan jenazah kami. Karena kami tidak sudi terlihat aurat oleh orang lain ya Rabb.
Ya Allah, jadikanlah anak kami yang menutup mata ini dengan kapas. Sehingga hilang dosa mata ini karena anak yang menutup. Ya Allah, tutuplah telinga kami oleh anak kami ketika wafat. Sehingga hilang dosa yang pernah kami dengar. Ya Allah, jadikanlah ketika kami wafat, yang mengazankan telinga kami di liang lahat adalah anak kami, ya Rabb. Kami ingin diazani oleh anak kami. Sehingga sebelum berjumpa dengan Nabi Muhammad, kami melaporkan kepadamu dan kepada Nabi Muhammad bahwa anak kami berbakti, ya Rabb. Sebagaimana kami azan ke telinga mereka ketika lahir, ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbal Alamin, ya Dzal Quwwati wal Matin, wa ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, kami tahu bahwa ketika ada pendosa berdoa, maka malaikat menutup langit. Kami tahu. Allah bertanya, malaikat, kenapa engkau tutup? Kami tahu malaikat menjawab, ada orang berdoa bersama. Kami takut doanya engkau terima, ya Allah. Kami tahu, ya Rabb, bahwa engkau menjawab, telah ku dengar semuanya. Dan telah ku ampuni semuanya. Dan telah ku terima taubatnya. Itulah kami, ya Arhamar Rahimin. Itulah kami, ya Rabbal Alamin. Maka apabila engkau tidak berkenan mengampuni kami, kepada siapakah kami akan mengadu? Dengan berkah maulid ini, ya Rabb, ubahlah kehidupan kami lebih baik. Ya Rabbana, lahzatun fi rihabika khairun lana minad dunya wa ma fiha. Ya Allah, 1 tahun 1 kali kami bermaulid. Maka mohon dalam hati tak ada yang terburu-buru. Karena solat kami sudah lalai. Sedekah kami pelit. Puasa kami bolong. Kami tak punya apa-apa kecuali cinta kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon, ya Rabb. Kami numpang kepada mereka yang lemah lembut hatinya. Yang mudah meneteskan air mata. Karena dengan air mata mereka, ya Allah, neraka akan padam. Sedangkan kami yang congkak, sedangkan kami yang tinggi hati, ya Allah, masih sulit meneteskan air mata. Maka izinkanlah air mata orang-orang yang tawadhu ini sebagai yang memadamkan siksa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin bil qabul wa bi barakatir rasul waqdi kullas sul bisirri asraril Fatihah.